Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahim dalam acara rutinitas pekanan kita. Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat kita. Baru saja tadi kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 47 sampai dengan 50. Tentu berbahagia orang tua dari anak kita yang membaca tadi. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang mempunyai anak yang juga mengaji di berbagai masjid, semoga mereka semua menjadi anak-anak generasi-generasi yang saleh, qurrata a'yun, menjadi permata hati, penyejuk jiwa bagi kedua orang tuanya khusus, dan tentu kepada kita semua. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah oleh kalian nikmat yang aku telah berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kalian keutamaan, kelebihan atas manusia yang lain di alam ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian akan suatu hari di mana satu jiwa tidak bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain sedikit pun juga. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak diterima pada hari itu syafaat, pengampunan dari manusia yang lain. Wala yu'khadhu minha adl. Dan tidak akan terangkat pada hari itu keadilan. Walahum yunsarun. Dan mereka pun juga tidak bisa ditolong. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, yasumunakum su'al azab. Mereka keluarga Fir'aun itu menyiksa kalian dengan siksaan yang paling buruk. Yudhabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan pada yang demikian itu menjadi ujian yang berat dan besar bagi kalian. Wa idh faraqna bikumul bahr.
Dan ketika kami membelah lautan untuk kalian, fa'anjainakum, maka kami menyelamatkan kalian. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian semua menyaksikannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat 47 yang dimulai dengan Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah kalian akan nikmat yang aku telah berikan kepada kalian. Ini mengulangi ayat yang ke-40 di surah yang sama. Di ayat 40 yang lalu, Allah juga menyatakan, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Mengapa Allah mengulang? Tentu agar mereka Bani Israel itu senantiasa mengingat-ingat. Jangan sampai mereka lupa. Karena banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus ditujukan kepada mereka. Tentu untuk memperbaiki keadaan dan kondisi mereka, untuk mengkualitaskan mereka. Sehingga Allah sering mengulang-ulang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tentu ini pun juga berlaku bagi kita semua sebagai Muslim. Bukankah peringatan Allah kepada Bani Israel itu diabadikan di dalam Al-Quran, yang notabene Al-Quran itu menjadi kitab suci kita, pedoman hidup kita? Artinya pengulang-ulangan itu juga ditujukan kepada kita. Peringatan yang berulang-ulang itu juga ditujukan kepada kita. Hendaknya kita senantiasa mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita. Selanjutnya Allah nyatakan, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan sesungguhnya aku telah memberikan kalian keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, wahai Bani Israel, atas kebanyakan manusia di alam ini. Apa saja kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel? Di antaranya adalah yang paling agung, yaitu bahwa ja'ala fihim minal anbiya. Allah banyak memilih nabi, mengangkat nabi di kalangan mereka. Banyak nabi dan rasul yang diangkat dari Bani Israel. Bayangkan jemaah sekalian, ya Allah. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang dahulu bahwa Israel itu adalah nama lain dari Yakub. Nama lain dari Yakub. Yakub ini anak dari Ishak. Dan Ishak salah satu anak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya Yakub ini cucu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yakub melahirkan, mempunyai 12 anak. Dan di antara ke-12 anaknya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ulama mufassiri menyatakan keseluruhan anak Nabi Yakub yang 12 itu seluruhnya mereka menjadi nabi. Belum lagi generasi-generasi sesudahnya. Mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan sangat benar bahwasanya salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Bani Israel, dan ini adalah keutamaan yang dianggap yang tertinggi, yaitu bahwa banyak nabi dan rasul itu diangkat dari kalangan mereka. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Mereka pernah menikmati makanan dari surga.
pengikut Nabi Isa alaihissalam pernah meminta makanan dari surga dan permintaan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti bisa kita dapati dalam surah Al-Maidah, sehingga surah itu spesifik dinamakan Al-Maidah, meja hidangan. Jemaah sekalian, belum lagi bahwa para ulama juga mengungkapkan Bani Israel itu rata-rata orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tekun, tabah, sabar, orang-orang yang mempunyai fisik yang kuat, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah yang Allah nyatakan dan ungkapkan kepada seluruh manusia. Allah nyatakan, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku memberi kalian keutamaan, kelebihan dibanding manusia lain di alam ini. Perhatikan jemaah sekalian, Allah memulai dengan uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Artinya ada pula makna yang bisa ditangkap bahwa dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, jangan sampai mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-48 Allah nyatakan, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu seorang jiwa tidak bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain. Ini yang Allah nyatakan dalam surah yang lain. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat buruk, maka keburukannya juga kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang berbuat baik, dia dapat pahala, dan pahalanya itu kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang berbuat buruk, maka ganjarannya adalah dosa, dan dosanya kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian Allah melanjutkan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak akan mungkin dipikulkan kepada orang lain. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu satu jiwa tidak bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain. Seorang ibu tidak akan bisa memberi manfaat kepada anaknya yang durhaka. Anak yang saleh demikian pula tidak bisa memberi manfaat kepada saudaranya yang lain yang tidak saleh. Inilah hakikat makna yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaknya kita takut. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu mazlimatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in fayatahallalu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha min biqadari mazlimatihi wa illam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyiatin sahibahu fayuhmilu alaih." Rasulullah menjelaskan, siapa yang punya perbuatan zalim terhadap saudaranya atau dia menzalimi kehormatan saudaranya atau sesuatu yang lain,
Apakah karena dia memukulnya, memfitnahnya? Fayatahallaluhu min al-yaum. Maka hendaknya dia minta supaya dihalalkan perbuatan zalimnya hari itu juga. Jangan dia tunda-tunda. Minta maaf, minta dihalalkan itu perbuatan buruknya terhadap saudaranya. Minta maaf atas kesalahan-kesalahan itu. Qabla an yakuna dinarun wala dirham. Sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Tidak ada gunanya lagi. Akan ada suatu hari di mana dinar dan dirham, uang itu tidak bermanfaat sama sekali. In kana lahu amalun salihun. Pada hari itu, jika dia mempunyai amal salih, tapi dia menzalimi saudaranya, ukhidha minhu biqadari madlimatihi. Maka amal salihnya itu diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Diambil amal salihnya sebagai pembayaran dari perbuatan zalimnya terhadap saudaranya. Wa illam yakul lahu hasanat. Jika sekiranya dia tidak punya lagi kebaikan-kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi. Maka keburukan-keburukan saudaranya itu diambil, dosa-dosanya diambil dan dipikulkan kepada dia. Fahumila alaihi, dipikulkan kepada dia. Inilah yang dalam hadis yang lain Rasulullah nyatakan sebagai al-muflis. Orang yang bangkrut, orang yang pailit. Di hari akhirat, dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala sedekah, pahala puasa, pahala salatnya. Saya ingin mengulang kembali tentang persoalan mereka yang bangkrut, yang pailit ini. Rasulullah menyatakan, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ini pertanyaan Rasulullah di depan para sahabat. Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu? Qalu, sahabat menjawab, am-muflisu fina, orang yang bangkrut menurut kami adalah man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang tidak punya lagi barang-barang dan tidak punya lagi uang. Tidak ada lagi uangnya dan tak ada lagi barang-barangnya. Dulu uangnya banyak, dulu barangnya banyak, tapi sekarang habis, pupus, musnah, tak ada lagi. Inilah bangkrut menurut sahabat. Qala, Rasulullah menjawab, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ata bi salatin wa siyamin wa zakah. Siapa yang didatangkan menghadap kepada Allah dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, wa qad syatama hadza, tetapi dia telah menghina, memfitnah si fulan. Wa daraba hadza, dia telah memukul si fulan. Wa akala mala hadza, dia telah memakan hartanya si fulan tentu dengan cara yang tidak halal. Wa safaka dama hadza, dia telah menumpahkan darahnya si fulan. Fayu'khadu min hasanatih, maka seluruh kebaikan-kebaikannya yang tadi itu pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, seluruh pahalanya itu diambil sebagai pembayaran atas perbuatan zalimnya. Jika sekiranya kebaikannya itu tidak cukup sebagai pembayaran atas perbuatan zalimnya, artinya kezalimannya terlalu besar, terlalu banyak, sementara pahalanya tidak mencukupi, maka dosa-dosanya orang yang dizalimi itu diambil, lantas disuruh pikulkan kepada orang yang menzaliminya. Rasulullah menyatakan, inilah orang yang muflis. Jamaah sekalian hati Allah, masihkah kita mau bergembira menzalimi orang? Ada orang yang kita lihat, dia bahagia dalam penderitaan orang lain. Tentu ini adalah kecelakaan yang besar bagi dia.
Inilah yang Allah ingatkan kepada Bani Israel dan juga sekaligus menjadi peringatan pada kita semua orang-orang yang mengimani Alkitab, Al-Quran ini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsim syai'a. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu tak ada jiwa yang bisa memberi manfaat kepada jiwa yang lain, sedikit pun juga. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat pada saat itu. Apa itu syafaat, jamaah sekalian? Pada umumnya syafaat kita ketahui sebagai pengampunan. Tetapi ulama ahli lughah kita, ulama bahasa mengatakan asy-syafa'atu idan dhammu ghairaka ila jahika. Yang dimaksud syafaat itu adalah jaminan yang kita berikan kepada seseorang, ya, jaminan yang kita berikan kepada seseorang, kita yang jamin dia. Kita yang memberi jaminan kepada seseorang disebabkan karena kita punya punya kekuasaan, wawasilatik, atau karena perantaraan kita sehingga orang itu mendapatkan jaminan. Tentu orang yang tidak punya apa-apa, tak punya kekuasaan, atau tidak mengenal, tidak dekat dengan seseorang, maka dia tentu tidak bisa memberi syafaat, tidak bisa memberi jaminan. Tidak bisa memberi jaminan. Jadi orang yang memberi jaminan itu adalah orang yang memiliki kekuasaan sehingga dia bisa menjamin orang lain. Atau dia kenal dekat dengan penguasa, kemudian dari perantaraan dirinya, maka dia bisa memberi jaminan kepada orang lain. Jadi pada saat itu tidak bermanfaat syafaat kita. Yang ada dalil sharihnya dari keterangannya adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Wala yu'khadu minha adl. Tidak akan terangkat keadilan. Pada saat itu adil adalah adil menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi bisa saja dalam beberapa keterangan riwayat ada orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang diadili oleh Allah, lantas ada oknum yang mengatakan, "Ya Allah, ini tidak adil." Tidak adil menurut dia. Tetapi keadilan itu mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pemandangan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ketika berlepas tanggung jawab orang yang diikuti, pemimpin, dari orang yang mengikutinya, rakyat, disebabkan karena mereka semua telah Allah perlihatkan azab kepada mereka. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, berkatalah sang pengikut rakyat ini, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Kami akan berlepas tanggung jawab dari mereka sebagaimana hari ini mereka juga berlepas tanggung jawab terhadap kami. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Allah sengaja memberikan salah satu nikmatnya, dan nikmat yang terbesar pada kita, pada manusia, adalah nikmat fitrah, hati nurani. Hati nurani ini tidak bisa dibohongi.
orang yang membohongi hati nuraninya, dia akan terpeleset di dalam kesalahan. Hati nurani ini senantiasa sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya semakin sering orang berbuat salah, berbuat dosa, dia akan semakin diselimuti dengan kegelisahan. Rasulullah menyatakan al-ithmu, yang namanya dosa itu adalah mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Apa yang menyebabkan kamu gelisah ketika kamu melakukannya dan kamu tidak suka orang lain melihat engkau. Hati nurani, jamaah sekalian. Tentu kita memilih teman, maka teman yang kita pilih adalah teman yang baik. Teman yang baik adalah yang berkesesuaian dengan tuntunan syariat Islam. Bukan baik menurut perasaan dan fikiran kita, tetapi baik menurut tuntunan syariat Islam. Berteman dengan orang baik, kata Rasulullah, sama dengan berteman dengan si penjual minyak wangi. Kalaupun ketika kita menemani penjual minyak wangi berjualan, kalaupun dia tidak memberikan kita minyak wangi, tetap bau wanginya akan tertular pada kita. Berteman dengan orang buruk sama dengan berteman dengan si pandai besi. Ketika kita menemani si pandai besi melakukan aktivitasnya, kalau baju kita tidak bocor-bocor, tidak sobek-sobek akibat terkena percikan api dari besi yang ditempa, tetapi tetap bau busuk besi yang ditempa itu juga akan tertular pada kita. Bertemanlah dengan orang baik, sehingga kita sama-sama diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat nanti dia masuk surga, dia akan mencari kita. Mana ya Allah teman saya yang dulu pernah sama-sama satu majelis dalam pengajian. Sering kami dalam pengajian, tidak saya temukan ya Allah. Maka Allah memberi kesempatan teman kita, sahabat kita itu untuk mencari dan mengambil kita bisa bersama-sama dia. Jangan berteman dengan orang buruk, karena dia tidak akan bertanggung jawab terhadap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil, sekali lagi adil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum yunsarun, dan mereka itu tidak mungkin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda di depan para sahabat. Beliau menyatakan, la yanju ahadun illa birahmatillahi ta'ala. Tidak akan ada seseorang pun juga yang selamat kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhirat nanti, tak ada seorang pun juga yang selamat di hari akhirat kecuali dengan rahmat Allah. Faqila, lantas sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah juga tidak akan selamat nanti dari akhirat. Faqala, Rasulullah menyatakan, wala ana, saya pun juga tidak akan selamat illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya selamat melainkan karena saya diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ulama menjelaskan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu kita peroleh disebabkan karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat Allah itu kita selamat. Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya takutlah kita semua akan datangnya hari itu. Hari itu pasti akan datang. Pasti akan dialami oleh seluruh manusia. Mari jemaah sekalian, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-49 Allah nyatakan, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab
Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun, mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat buruk. Bani Israel, yang pada saat itu dikuasai, diperbudak oleh Fir'aun, pernah mereka mengalami siksaan dari Fir'aun dengan siksaan yang sangat buruk. Siksaan apa itu? Seluruh anak laki-laki mereka dibunuh, disembelih. Dan anak perempuannya dibiarkan hidup. Ini pula yang dahulu kala di masa bayinya Nabi Musa mengalaminya. Nabi Musa alaihissalam, beliau lahir di tahun penyembelihan. Sementara adiknya Harun lahir di tahun yang bukan penyembelihan. Itu sebabnya ketika Nabi Musa lahir, ibunya sangat takut. Dan ketika dia mengetahui bahwa ada tentara yang bakal menyatroni, memeriksa rumahnya, maka Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya di tempat pembakaran, di tempat perapian. Dengan izin Allah, Nabi Musa selamat. Allah menyelamatkan Nabi Musa. Jadi mereka pernah mengalami itu. Bayangkan jemaah sekalian, seluruh anak laki-laki yang lahir di tahun penyembelihan itu dibunuh oleh Fir'aun. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak perempuan kamu. Yastahyuna itu juga bisa berarti mempermalukan. Berdasarkan firman Allah yang lain yang menyatakan, dan sudah kita baca, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, la yastahyi, Allah tidak malu membuat suatu perumpamaan yang kecil, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Yastahyuna itu artinya keluarga Fir'aun mempermalukan anak perempuan kamu. Kenapa demikian? Karena anak laki-laki dibunuhi, anak perempuan dibiarkan hidup, akhirnya yang banyak jumlahnya adalah anak perempuan. Dan pada saat tertentu mereka yang berbuat zalim, pengikut Fir'aun ini, tentu melakukan segala hal macam hal kebiadaban terhadap anak-anak perempuan yang notabene mempermalukan mereka. Inilah titik pertemuannya jamaah sekalian. Bahwa ketika mereka membunuhi anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan, sehingga anak perempuan ini menjadi terlalu banyak jumlahnya, sementara mereka tetap senang di dalam kezalimannya keluarga Fir'aun itu, akhirnya mereka menzalimi anak-anak perempuan tadi, tentu mempermalukan mereka. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu, peristiwa pembunuhan anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan, pada yang demikian itu adalah cobaan yang besar bagi kalian dari Tuhan kalian. Jemaah yang dirahmati Allah, tentang persoalan keluarga ini yang dikaitkan dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim dari Amr bin al-As, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirrin. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu secara nyata. Ucapan Rasulullah itu jelas, kentara, didengar. Ghaira sirrin, tidak rahasia-rahasia. Yaqul, Rasulullah bersabda, ala inna ala abi ya'ni fulanan. Ketahuilah, sesungguhnya ada dari keluarga ayahku, kata Rasulullah, yakni fulanan, yaitu si fulan. Rasulullah tidak menyebut nama beliau, tetapi para sahabat sudah tahu siapa yang dimaksud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dari ayahnya yang memusuhi Islam dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan kezaliman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau itu keluarga juga dari Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, laisu li bi awliya. Saya tidak menjadi pelindung dia. Innama waliyyi Allah. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah wa salihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh. Jadi Rasulullah SAW, yang melindungi Rasulullah adalah Allah tentunya, dan Allah pula yang melindungi orang-orang mukmin yang saleh. Jadi jamaah sekalian seperti Allah, tentu keluarga Rasulullah SAW yang mendurhakai agama Allah dan menzalimi Rasulullah SAW tentu tidak berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sementara orang-orang yang beriman akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala kemudian juga menyatakan, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan, lalu kami menyelamatkan kalian, wahai Bani Israel. Wa aghraqna ala Fir'aun. Dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, bala tentaranya Fir'aun. Wa antum tanzurun. Dan kalian pada saat itu melihat, menyaksikan proses penenggelaman tadi. Kalian semua mengalami, kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian melihat dengan mata kepala kalian bagaimana bala tentara Fir'aun itu ditenggelamkan. Lantas, tidakkah semua ini menambah kesadaran kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kalian mau mendurhakai Allah setelah Allah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kalian? Kembalikan pada diri kita. Masihkah kita mau mendurhakai Allah setelah sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu tidak mampu untuk kita himpun, tak mampu kita hitung? Masihkah ada pengabdian kepada selain Allah, kita berbuat syirik, menjadikan sekutu Allah, padahal Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada kita semua. Sesuatu yang kita persekutukan Allah itu, dia sebenarnya makhluk lemah. Dia sendiri tidak mampu menyelamatkan dirinya. Lantas mengapa kita mau menyamakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya? Sampai kepada makhluk yang banyak berjasa kepada kita. Orang tua kita. Orang tua kita yang Allah nyatakan, yang Rasulullah nyatakan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah disebabkan karena kedua orang tua kita ridha, dan murkanya Allah disebabkan karena kedua orang tua kita murka. Orang tua kita, kalau sekiranya orang tua kita bersungguh-sungguh mengajak dan memaksa kita untuk menduakan Allah, maka perintah Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Surah Luqman menerangkan dengan jelas, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh, jahadaka, bersungguh-sungguh, agar mereka bisa menyebabkan kalian ini menduakan Allah, fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap mereka dipergauli di dunia ini dengan cara yang baik. Dipergauli dengan cara yang baik. Ajakannya untuk
menduakan Allah ditolak, tetapi tetap kita melayani, mempergauli mereka dengan cara yang baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jamaah yang dirahmati Allah, tentang lautan yang dibelah dua ini, ya, lewat perantaraan tongkat Nabi Musa. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut, dan lautan itu terbelah menjadi dua. Laut yang dibelah menjadi dua itu dinyatakan di sini oleh ulama kita, huwal bahrul kulzum. Nama laut itu adalah Laut Kulzum, yang dibelah dua melalui tongkat Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membelah dua lautan tadi. Ada penjelasan yang diutarakan bahwasanya fakana fihi 12 firqan, ya, li 12 sibtan. Di dalam laut itu Allah membelah menjadi 12 gang, 12 lorong. Karena Bani Israel itu ada 12 suku. Sama dengan mata air yang Allah keluarkan kepada Bani Israel ketika Nabi Musa memukul batu yang keras, fanfajarat min husnata asyarata aina. Maka dari batu yang keras yang dipukul oleh Musa itu memancarlah 12 mata air. Kenapa 12? Karena mereka terdiri dari 12 suku. Sehingga masing-masing suku meminum mata air itu sendiri. Mereka tidak berebutan. Sama dengan ini, Allah membuat 12 gang pada lautan yang terbelah itu. Dan setiap suku masuk ke dalam laut itu di gangnya masing-masing, sehingga tidak antri, tidak saling desak-desakan. Likulli sibtin tariqun yatara'un. Setiap suku itu ada punya jalanan dan mereka saling melihat, saling memandang. Dzalika an atwadal ma'. Padahal pada saat itu air yang tinggi itu, air yang tinggi karena lautnya dalam, sehingga ketika dibelah tentu ini menjadi lembah jalanan ini, dan air yang berada di atas mereka itu fiha tiqanan wa syababik. Allah Subhanahu wa taala ada menjadikan syababik, penghalang, ada pagar. Tapi pagar ini tembus pandang. Tembus pandang sehingga suku yang satu yang menjalani jalan ini bisa melihat saudaranya di jalan sebelah. Bisa melihat saudaranya di jalan sebelah. Yara minha ba'duhum ba'da. Mereka saling melihat antara satu dengan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Falamma kharaja ashabu Musa wa qama ashabu Fir'auna, maka tatkala seluruh pengikut Musa keluar dan pengikut Fir'aun masuk ke dalam, iltamal bahru alaihim, maka lautan itu menjadi menempel, fa'aghraqahum, lantas menenggelamkan keluarga Fir'aun. Jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang bisa melakukan ini? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bukan nikmat yang kecil, jamaah sekalian. Bukan nikmat yang kecil. Ya. Keajaiban yang besar yang Allah berikan kepada pengikut Nabi Musa, Bani Israel. Sekali lagi, ini Allah mengulang-ulang Allah sebut ini agar mereka menyadari bahwa apa yang mereka miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan mereka itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Bukan karena kemampuan mereka pribadi sebagai manusia, tidak. Tetapi pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita juga sebagai orang yang beriman menyadari bahwa apa yang kita punyai, hatta sampai kepada diri kita, jiwa kita, itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah menginginkan untuk mengambil kembali punyanya, kita hanya berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sombong jamaah sekalian. Dengan kelebihan-kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan lupa yang berkepanjangan, tentu akan menggiring kita kepada kecelakaan. Sesegera mungkin ketika kita khilaf, sesegera mungkin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah ingatkan kepada orang yang beriman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bercepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah. Menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah. Artinya kalau ada kesalahan kita berhenti. Kemudian positifkan diri dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Dengan amalan ketaatan itu mengundang rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Dan dengan kasih sayang Allah, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Jemaah yang dirahmati Allah, mari peringatan-peringatan dalam Al-Quran, bayan-bayan, penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran ini kita perhatikan dengan saksama. Kita renungkan dengan sebaik-baiknya. Dan hasil renungan kita melahirkan gerakan semangat bergerak, berbenah diri. Menata hari esok yang tentunya lebih baik daripada yang sudah-sudah. Insya Allah, kalau hari esok kita lebih baik dari yang sudah-sudah, kita akan menjadi orang yang beruntung. Kita menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Hari ini malah lebih buruk dari hari kemarin. Celaka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara, menyayangi, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.